Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait langkah awal dalam login di aplikasi atau website Mekari Kontak. Untuk langkah awal kita bisa masuk ke website Mekari Kontak dan membuat akun Mekari kalau belum memiliki akun tersebut. Bisa melalui sign in dengan Google ataupun ID karyawan ataupun dengan nomor telepon. Apabila sudah memiliki akun, bisa langsung login ke Mekari Kontak. Nah, ketika sudah login maka akan tampil di halaman atau aplikasi Omnichannel. Apa sih Omnichannel itu? Jadi Omnichannel adalah sistem terintegrasi untuk mengelola berbagai saluran komunikasi pelanggan dalam satu platform, yaitu Mekari Kontak. Nah, setelah masuk di pilihan Omnichannel, kita akan mengintegrasikan sosial media terlebih dahulu, mulai dari web chat maupun WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram, e-commerce, email, Telegram, dan lain sebagainya. Setelah terintegrasi, maka chat yang masuk dari customer atau pelanggan akan masuk di menu inbox. Nah, kita bisa memonitor secara real time chat masuk melalui menu inbox ini, dan juga bisa mengkategorikan pesan apabila sudah terkirim maupun belum terkirim lewat fitur unsigned maupun assigned. Dan apabila sudah terselesaikan, bisa ditandai dengan resolve. Kita tidak hanya menjawab pesan sendiri di sini, akan tapi bisa melalui agen-agen kita. Nah, selanjutnya di menu broadcast. Di menu broadcast message ini kita bisa membuat template pesan dan penjadwalan kiriman dan men-tracking terkait hasil dari broadcast kita. Selanjutnya di menu contacts, kita bisa mencatat data pelanggan, kontak pelanggan melalui menu kontak ini, bisa mengetahui data interaksi hari, jam melalui menu kontak ini, sehingga kita bisa mendapatkan update informasi berkala. Selanjutnya ada menu chatbot. Nah, di menu chatbot ini kita bisa memasukkan respon otomatis dengan bantuan chatbot dan bisa memberikan pengaturan flow conversation ataupun customization bahasa di dalam bot tersebut. Nah, dan juga di pilihan menu Omnichannel ini kita bisa melihat laporan atau progresan dari agen, bot, broadcast, kontak, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu di opsi aplikasi CRM yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, next di sini kita bisa ke menu dashboard. Nah, di menu dashboard ini ditunjukkan kira-kira grafik atau tabel apa saja yang kita bisa gunakan di Mekari Kontak ini, seperti ada sales performance, deal by stage, task KPI by status, lift GPS, attendance tracking, top companies, top product, and new contacts companies, and deal create by source. Nah, untuk report template ini merupakan template-template apa saja yang kita bisa gunakan pada bisnis kita yang telah disesuaikan dengan kebutuhan oleh masing-masing users. Nah, di
sini fitur selanjutnya ada kontak. Di sini kita bisa menambahkan kontak apa saja yang ingin kita tambahkan pada bisnis kita, bisa seperti kontak mitra, kontak karyawan, ataupun kontak perusahaan-perusahaan yang lain. Seperti contohnya di sini. Kita bisa mengisi nama oleh company, perusahaan, kompetitor, ataupun karyawan oleh perusahaan kita sendiri. Nah, setelah sudah diisi, kita bisa langsung klik di buat kontak. Maka, apa ini? Oke, next. Bagaimana? Maka tampilannya akan ditunjukkan seperti ini pada dashboard Mekarinya. Next, kita bisa menambahkan perusahaan. Di sini kita bisa menggunakan fitur tambah perusahaan, satu perusahaan, dan kita bisa mengetik di sini nama perusahaannya, website perusahaan yang telah disesuaikan, nomor telepon, dan lain-lain sesuai yang dibutuhkan pada menu di sini. Jika sudah, kita bisa langsung mengklik buat perusahaan. Maka nantinya perusahaan yang telah ditambahkan akan muncul pada bagian seperti ini. Karena kami sudah menambahkan beberapa perusahaan, maka tampilannya ada seperti ini, yaitu bertahap-tahap. Kemudian di sini ada broadcast email. Broadcast email ini bertujuan agar kita bisa mengirimkan email yang telah disesuaikan kepada perusahaan-perusahaan mitra atau perusahaan-perusahaan lain yang telah terdaftar di akun Mekari kita. Kemudian ada deal. Deal ini berguna untuk mengatur ataupun untuk mengelola keuangan yang ada di dalam perusahaan kita. Caranya yakni pertama kita tambah deal, kita pilih salah satu sesuai dengan kebutuhan. Di sini saya memilih yang tambah deal. Nah, ini nama deal, contohnya penjualan tiket bunga. Di sini bisa dipilih mata uangnya, ada US dollar, IDR, SGD, dan sebagainya. Di sini karena kita di Indonesia, maka kita menggunakan Indonesia rupiah. Kemudian close date, ini waktu pembelian maupun penjualannya. Contoh, sumber, event, disesuaikan. Semuanya diisi dengan menurut data yang telah dimiliki perusahaan. Kemudian tampilannya akan seperti ini. Ini untuk mengatur keuangan dan penjualan oleh perusahaan. Kemudian untuk tugas atau task, ini merupakan sebuah menu atau fitur di dalam Mekari Kontak yang nantinya bisa diakses oleh para karyawan dalam perusahaan tersebut, sehingga mereka tahu apa saja task atau tugas atau kegiatan yang harus mereka lakukan. Contohnya, kita tambah task, nama task, contohnya untuk usaha bisnis bunga, wisuda, untuk nama taksnya, kemudian rincian, membeli, mawar, dan sebagainya. Kemudian bisa juga ditambahkan lokasi di mana kegiatan itu atau tugas ini dilakukan. Contohnya kalau untuk membeli bunga mawar ini, maka GPS-nya adalah di toko bunga yang telah menjadi mitra kita. Kemudian buat taks, hasilnya seperti ini. Nah, untuk status ini
bisa dilihat ada yang not started, in progress, dan sebagainya. Apabila karena ini masih belum dimulai maka not started, dan apabila maka tampilnya seperti ini, dan apabila nantinya sudah selesai maka complete. Tampilnya akan seperti ini. Kemudian ada properties. Untuk properties ini sendiri biasanya digunakan user untuk mengedit tampilan yang ada di dalam aplikasi ini di setiap fitur-fiturnya. Semuanya disesuaikan atas preferensi mereka. Makari kontak ini sangat mudah digunakan karena segala sesuatu fiturnya itu tidak terlalu ribet cara aksesnya dan kita bisa belajar sendiri. Selain menggunakan fitur-fitur yang ada di Makari Kontak ini, perusahaan juga harus menjamin bahwa keamanan dan kestabilan data oleh user ini terjaga dengan menjalankan beberapa tahap. Seperti yang pertama, dengan memastikan keamanan data, seperti untuk meregularisasikan password update untuk setiap pengguna, multi-factor authentication, session management, dan data backup rutin oleh perusahaan agar data-data yang telah dimasukkan oleh user tidak dapat dihack ataupun dihilangkan secara menerus. Yang kedua ada optimasi penggunaan dengan melakukan training team member, SOP documentation, regular system update, dan performance monitoring oleh perusahaan. Dan yang terakhir ada maintenance rutin dilakukan dengan melakukan pembersihan database, melakukan optimasi sistem, melakukan pelaporan bug pada setiap penggunaan, dan selalu menggunakan feature update agar CRM yang digunakan oleh perusahaan ini dapat terus berjalan dengan baik. Terus penutup Pak Ai. Baik, mungkin sekian video yang bisa kami tunjukkan untuk penggunaan CRM pada aplikasi Makari Kontak. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.